cerita Iya, alhamdulillah, alhamdulillah ini baik. Cuma mungkin karena ada sedikit tambahkan nikmat jadinya ya mungkin seperti ini keadaan. Mungkin tidak diminta juga, memang sudah rahmat itu datang seperti itu. Saya ini proses pasca operasi, jadi di dalam tahap penyembuhan dan ada yang maaf kalau mungkin tadi penyembuhan atau kegiatan ini kurang maksimal. Jadi semoga kegiatan ini ada sedikit aneh ya Pak, dia bisa berjalan dengan lancar. Kita lanjut aja Pak lah. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki pada keempat, di mana di sini ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, yaitu di sini tujuan pembelajarannya adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran Pak. Terus sedangkan pos pendampingannya ada dua. Jadi yang pertama observasi kelas. Jadi Bapak akan mengajar, melakukan mengajar tentang penerapan budaya positif, pembelajaran berinisiasi dan juga KSR. Terus kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran nanti, saya sebagai pengajar praktik nanti akan melakukan penilaian di mana penilaian nanti tidak ada salah atau benar, akan tetapi kita akan melakukan perbaikan ke depannya seperti itu Pak. Karena saya sebagai PP sangat percaya dengan Bapak bahwa sebenarnya Bapak sudah melakukan yang terbaik dalam sehari-hari dalam pembelajaran dengan anak-anak, sudah melakukannya. Tapi di sini kita akan lebih melakukan refleksi atau evaluasi. Nah kemudian di sini saya sangat mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersemangat, sudah gimana ya, sudah bisa melalui tahapan demi tahapan, sudah berjalan selama 4 bulan ya Pak perjalanan, sebentar lagi akan selesai Pak. Amin, amin. Tetap semangat itu aja Pak. Jadi kalau Bapak sedikit sedikit mungkin lelah atau apa, bisa istirahat supaya tidak terlalu lemas lagi dengan kondisi Bapak sekarang. Kemudian di sini bisa lihat RPP-nya Pak. Sebenarnya RPP Bapak ini sudah sangat bagus, Jadi kemarin sudah Bapak kirim dengan saya lihat kalau untuk perbaikan sepertinya tidak ada Pak. Sepertinya tidak ada karena dalam RPP Bapak ini sudah saya lihat bahwa sudah memenuhi tiga kriteria yang diharapkan dalam modul ajar ini. Sudah mencakup semuanya. Ya. Itu ada lembar observasi. Nah, dalam kegiatan kita ini kita akan melakukan 3 kegiatan Pak. Yang pertama observasi, di mana kita akan melakukan percakapan sedikit, di mana tentang kriteria tujuan pembelajaran, area pengembangan yang akan Bapak terapkan dan juga strategi yang akan dipersiapkan. Kemudian sedangkan kegiatan observasi Bapak nanti akan mengajar di kelas Bapak dengan modul yang telah Bapak persiapkan. Jadi waktunya itu 2 jam pembelajaran. Kemudian yang terakhir observasi di mana pasca observasi di mana itu kita akan melakukan evaluasi di mana di situ ada catatan refleksi, kemudian juga topik percakapan dan catatannya, dan
juga rencana tindak lanjut dari pendampingan hari ini. Kemudian terakhir nanti akan saya beritahukan apa yang dipersiapkan untuk pendampingan ini. Untuk itu Pak, untuk kegiatan selanjutnya Bapak bisa melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas. Terima kasih. Silakan Pak. Baik Bu, untuk kegiatan praobservasi di sini saya mungkin dalam hal untuk kegiatan praobservasi mungkin tujuan pembelajaran ini adalah bahwa saya ingin membantu peserta didik untuk bisa memahami dan mengelola emosi yang ada pada diri mereka. Bagaimana dia itu bisa memanajemen, mengatur, mengelola emosi agar nantinya dia bisa benar-benar menerapkan dalam kehidupan dan berdampak pada keluarga, masyarakat ataupun sekolah. Karena dia bisa benar-benar mengelola emosi dengan baik dan bisa membantu orang untuk bisa juga seperti apa yang dia lakukan. Seperti itu. Dan kemudian area pengembang yang dicapai memang dia memang benar-benar dia bisa mengerti, memahami bentuk-bentuk daripada emosi itu. Jadi contohkan ada emosi cinta, kasih sayang, kemudian sedih, bahagia, malu, dan rasa bosan dan lain sebagainya atau rasa terkejut. Nah itu dia bisa memahami itu. Kemudian juga siswa juga tahu, oh ternyata bagaimana sih cara mengekspresikan perasaan orang. Jadi dia bisa bersimpati dan empati terhadap orang lain, perasaannya seperti apa, dia bisa mengekspresikan, dia bisa memahami jati diri dia seperti apa dan bisa mengenal, memahami, bahkan mendemonstrasikan atau mengekspresikan perasaan orang lain seperti itu. Jadi untuk yang strategi, ada pun strategi yang mungkin dipersiapkan saya adalah mungkin dengan metode atau caranya, metode atau metode pembelajarannya discovery learning, kemudian PJBL juga bisa kita sambil kolaborasikan dengan curah pendapat, role play dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga bisa kita gunakan inquiry dan lain sebagainya agar nantinya kita menjadi satu kesatuan yang intinya tujuannya adalah membantu peserta didik agar bisa benar-benar memahami potensi yang ada di dalam diri untuk mengendalikan emosi. Jadi itu yang ingin saya capai, tujuan pembelajaran untuk dalam pra-observasi ini. Siap, terima kasih Bu. Silakan lanjutkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Nah, Bapak ingin mencoba untuk titik fokus kalian lagi. Kalau saya bilang SMK bisa, SMK hebat, SMK Tangerang Selatan luar biasa, baru tepuk tangan, oke? Baik. Selamat pagi. Pagi. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Tangerang Selatan Luar biasa. Terima kasih atas kerjasamanya dan kesiapannya dalam mengikuti kegiatan pada kali ini. Alhamdulillah juga kalian bisa ya bertemu dan bertatap muka dengan saya. Dan terima kasih juga atas kesediaan waktunya kalian bisa mengikuti pelajaran bimbingan klasikal ya, yang mana temanya nanti terkait tentang memahami dan mengelola emosi. Nah di sini sebelumnya saya akan memulai pembelajaran pada kali ini. Mungkin kita dalam tahap ini mungkin kita sudah apa ya, kalau biasanya kalian otomatis melakukan sesuatu hal harus dengan diawali dengan niat. Nah sebelum itu kita minta bantu dulu untuk memimpin doa sebelum memulai pelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan nanti mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Nah mungkin siapa yang bisa memimpin? Ruli bisa memimpin
membantu Bapak untuk menyiapkan. Rode atau Masya, silakan. Silakan. Sebelum mulai belajar ini apa kita berdoa? Berdoa di mana? Alhamdulillah kita sudah mengawali kegiatan pembelajaran pada kali ini dengan diawali dengan berdoa. Mudah-mudahan keberkahan didapat dari kita semuanya dengan diawali dengan doa kita tadi ya. Nah, sambil tadi Bapak lupa ya mungkin ya. Ini kalian semua hadir semua? Hadir semua? Mungkin sambil saya absen ya. Kalau nanti ada yang mungkin izin atau sakit ya. Baik, untuk pertama saya absen sambil ya. Ahmad Ali ada? Di luar. Oke, dan ada ya. Berikutnya Ahmad Sahreza Tasa. Oke, berikutnya Anggi Aulia Rahma. Baik, kemudian Enji. Kemudian Fitria. Berikutnya Heli. Ya. Kemudian Kayla. Kemudian Abdul Ghani. Ya, oke. Muhammad Azril. Oke. Kemudian Marwiyah. Ya. Maulida Salwati. Kemudian Muhammad Nopri. Oke. M Raihan. Kemudian M Rizky Maulana. Kemudian Rizky Fatlika. Kemudian Jainal Arifin. Ya, Nor Rafika. Kemudian Nor Askia. Berikutnya Novi. Kemudian Nurul. Kemudian Sudiatmi. Kemudian Putri. Kontrol Nadim. Kori. Reza Yahya. Roro Ulan. Ya. Kemudian Ruliansa. Terus Siti Juwairiyah ada. Kemudian Siti Nurjana. Siti Nurwahida. Kemudian Syaibah Absari. Rina Amalia. Kemudian Zakia. Raja. Kemudian Ahmad Armoni. Dan terakhir Ade Naila. Alhamdulillah. Oke, baik. Alhamdulillah. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang tadi dispensasi karena ada dipanggil oleh Bapak Muhammad ini dibantu membantu beliau untuk penanganan di web. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang memahami dan mengenali apa itu emosi ya. Jadi ada yang tahu? Saya pengen menyampaikan bahwa di kegiatan ini ya tujuannya adalah guru dapat memberikan bantuan pemahaman terhadap peserta didik atau siswa atau siswi dalam hal untuk kecerdasan emosional ya. Nah di sini bagaimana kalian mengendalikan diri ya, memahami mengendalikan diri dan sesuai dengan aturan norma yang berlaku. Jadi sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat sekolah. Itu bagaimana cara kita bersikap berperilaku sesuai dengan aturan yang norma-norma yang ada di negara kita, negara kesatuan Indonesia. Nah, di sini kita mengawali dengan kecerdasan emosi. Jadi apa itu kecerdasan emosi, kemudian apa itu emosi dan bagaimana cara kalian mengekspresikan
perasaan seseorang itu senang, bahagia, cemburu, apalagi misalkan seorang biasanya tahu kan sesuatu yang spontan di lingkungan kita. Jadi bisa ya mengenai memahami apa emosi. Nah, mungkin dari kalian ya ini sebelumnya kita breaking dulu di sini kalian sudahkah melihat ada sesuatu di sini? Ada berapa orang di dalam gambar ini? Ya, silakan angkat tangannya, sampaikan berapa orang yang Anda lihat. Satu atau dua? Baik, angkat tangan yang satu, angkat tangan yang pilihan jawaban dua. Oke, angkat tangannya baik. Berapa? Angkat tangan. Satu. Ya, terus yang lainnya? Nah, jadi untuk ketajaman penglihatan, ya, penelitian kalian bahwa yang pertama adalah ini paling besar ini adalah wajah seorang wanita. Ya, ini wajah seorang wanita dan seorang laki-laki yang berpasangan. Nah, ini mengekspresikan menggambarkan sesuatu yang sebenarnya apa? Jadi inilah kedekatan mencermati kalian. Ini sosok seorang wanita. Nah, ini seorang laki-laki yang duduk di pinggir tepi jurang atau pantai seperti itu ya. Baik, sekali lagi bisa kalian lihat di gambar ini adakah sosok hewan? Sebutkan. Oke, rusa ada berapa rusa? Sebutkan berapa ya? Nah, burungnya mana burung? Baik, kita lihat. Nah, ini rusa. Jadi tampak sama ya. Seperti ini. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, baik di sini kita titik fokus ya. Baik, selanjutnya di pembelajaran kegiatan persepsi bahwa sebelumnya kita pernah membahas tentang apa itu bullying. Nah, di kegiatan sebelumnya kalian sudah belajar mengerti memahami dampak daripada bullying. Nah, jadi sekarang kita pembelajarannya adalah untuk self manajemen kontrol yang mana kita kecerdasan emosional kita bentuk ya, kita kendalikan seperti apa sih sebenarnya emosi itu. Nah, jadi saya punya pertanyaan pemantik buat kalian untuk mengawali langkah awal untuk pembelajaran ini supaya kalian benar-benar tahu ya. Kalau ada yang sudah tahu nih tentang apa sih sebenarnya emosi, sebenarnya kalian sudah merasakan tahu, tapi benar-benar kamu eksplor. Nah, di sini lebih dalam lagi kita gali. Nah, pertanyaan yang pertama di sini adalah apa itu emosi? Ada yang bisa jawab? Nah, baik, ya. Silakan. Emosi itu adalah suatu perasaan. Kalau si jawaban Siti Juwairia. Kalau yang lain bisa? Betul? Betul atau tidak? Emosi oke, betul. Berikutnya ada lagi yang bertanya, misalkan apa itu emosi? Bagi versi atau perspektif pola pikir paradigma pemikiran yang lain. Mungkin silakan. Ada lagi? Ada? Cuma perasaan. Ya. Oke. Berikutnya yang nomor 2. Bagaimana mengenali emosi orang lain? Jadi kan ciri-cirinya masih kamu mengenalinya. Dari mana? Dari pandangan katanya. Dari ekspresi. Ada suara. Oke. Baik. Bagus. Dari apa lagi? Ekspresi wajah. Ya, betul. Baik, jadi artinya kalian sebenarnya sudah menjalani dan tahu apa itu emosi dan bagaimana cara mengenali emosi orang lain. Nah, baik di sini kita memahami ya bagaimana pengertian emosi secara garis besarnya.
sebenarnya di sini ada ya, emosi adalah suatu reaksi spontan akan atas terjadinya suatu peristiwa. Jadi kita akan bereaksi akan terjadi sesuatu karena sesuatu nih. Shock, ya, kita mendengar kabar tentang berita atau apa dari kecelakaan, kita langsung mengeluarkan ekspresi emosi yang tidak stabil kan seperti itu. Nah, jadi ini emosi adalah suatu hal yang begitu saja terjadi dalam hidup kita. Jadi spontanitas. Nah, di sini apa ya, emosi dianggap bahwa perasaan, ya perasaan marah, takut, sedih ini adalah bentuk atau jenis-jenisnya atau macam-macamnya daripada emosi, gitu ya. Jadi ada emosi marah, takut, sedih, galau nih ya. Ya, cinta, benci, bilang cinta dan lain sebagainya. Nah ini karena apa? Akibat dari apa? Hanya sekedar respon yang spontanitas dalam diri kalian langsung keluar. Nah seperti itu. Nah ini di sini dikatakan kecerdasan emosi seperti apa? Kemampuan untuk mengenali perasaan. Jadi kalau seseorang memiliki kecerdasan emosi maka dia akan apa ya, lebih bijaksana. Kedepannya akan apa ya, lebih kuat mentalnya, psikis kejiwaannya dalam hal menanggapi suatu kejadian atau peristiwa yang dadakan, tidak terorganisir. Jadi kalau yang mendengar sesuatu itu walaupun ini penting, ini urgent atau apa, tapi dia tetap tenang, tetap jernih pikirannya, tenang hatinya, walaupun seperti apa keadaannya. Seperti itu. Jadi di pengendalian diri ini merupakan sikap atau tindakan ya perilaku seseorang secara sadar, baik direncanakan ataupun yang tidak direncanakan. Itu. Baik, ada yang sudah memahami sampai di sini? Baik, ini ya. Kita melanjutkan pembelajaran untuk diri klasik kita tentang mengenali dan memahami perasaan diri kita atau pengendalian emosi. Ya. Nah di sini kita langsung saja untuk ini ya, contoh daripada menurut Daniel ya, kemampuan bagaimana sih sebenarnya emosi itu atau kecerdasan emosional ya, kemampuan memahami atau mengenali emosi, kemampuan emosi sendiri. Jadi kemampuan mengenali emosi lain. Nah itu yang sudah kamu sampaikan, kamu demonstrasi bahwa kamu sudah bisa memahami, mengenali bagaimana ekspresi lain dan memahami emosi. Baik, ini ada contoh ya emosi. Di sini ada contoh emosi gembira atau bahagia. Emosi adalah reaksi kita terhadap suatu kejadian. Nah, di sini juga ada emosi positif dan negatif. Ya, di sini emosi negatif adalah reaksi kimia yang muncul ya terjadi di otak, ya, yang membuat kita merasakan hal sesuatu seperti itu. Nah, ini ada 6 jenis emosi. Emosi dasar, 6 jenis emosi dasar. Yang pertama di situ ada gambar bahagia atau gembira, kemudian ada emosi sedih, kemudian marah, takut, kemudian terkejut dan merasa jijik akan sesuatu hal yang mungkin kurang bagus, kurang baik di mata kita. Ya, seperti itu. Nah, ini sama ya, di situ bahagia itu kayak apa sih? Oh, merasa kita tuh karena merasa puas ya, kemudian lega, riang karena sudah tercapai suatu tujuan. Ya, mungkin karena ketemu dengan orang tua, nah, rindu, nah, merasa bahagia ketika kita sudah bertemu. Kemudian lalu sedih karena galau, mungkin galau karena apa, kesedihan mungkin dengan orang yang terkasih, tercinta, tersayang, mungkin jauh ya. Nah, itu mungkin merasa jijik karena apa? Ini karena apa ya, mungkin mendapatkan sesuatu hal yang kurang nyaman, enak, mungkin seperti itu makanan atau lain sebagainya. Jadi ini ada rasa apa ya, nggak enak ya. Kemudian marah karena rasa marah ini muncul ketika kita itu apa ya, karena ada yang latar belakangi, karena kita ada mungkin mendengar suatu hal, panggilan orang atau seperti apa, ketika kita tidak stabil emosinya maka kita langsung marah. Nah, itu terkejut atau bagaimana karena
mendengar kabar mungkin dari keluarga kita ada yang kecelakaan atau kena musibah meninggal atau bagaimana, nah itu akhirnya terkejut. Nah, mungkin juga kalau itu yang misalkan terkejut karena misalkan karena apa ya, mendapat surprise bisa juga. Nah ini takut karena ketinggian atau dan lain sebagainya, takut gugup cemas ketika maju. Nah baik, di sini kita akan melihat. Nah, diperhatikan. Nah ya, silakan diperhatikan. Itu video singkat tadi ya. Nanti mudah-mudahan dari video edukasi tadi kalian bisa sudah sedikit menggambarkan tentang apa yang ada di dalam video. Kalian bisa merangkum sedikit tentang apa sih tentang emosi itu. Nah, mungkin dari sedikit pengalaman kalian bisa kalian kuatkan pada kegiatan ini. Nah baik, saya mungkin meminta waktu sebentar untuk membagi kelompok. Ada sedikit, mungkin saya berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk mendiskusikan tentang kegiatan ini dan akan saya bagikan lembar LKPD kepada kalian. Nah, di sini kalian langsung bikin nanti di dalam kelompok ini bikin ekspresi emotion dari apa yang kalian ketahui tentang suatu emosi atau macam-macam jenis emosi. Nah, baik, saya cara bagi kelompoknya hitungannya yang saya minta adalah hitungan 5.
Berapa orang nih? Oke, kalau cukup nggak? Oke, baik gitu. 1, 2, 3, berapa? 5. Oke. Hitung awal lagi. 1. Oke, mulai belakang. Oke, baik. Silakan kalian kumpul berdasarkan angka 1, 2, 3, dan 4, 5. Kelompokkan satu. Angka kalian satu kumpul. Silakan mengelompok, bikin barisan, bikin kelompok. Baik, silakan. Kelompok 1 sebelah belakang, kelompok 2 di depan, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di tengah, dan kelompok 5 di depan. Oke, ambil setiap perwakilan kelompok satu. Oke, satu tim kartunya diambil. Perwakilan kelompok. Ya, baik. Silakan kalian kerjakan di situ. Tugasnya yang pertama adalah nanti dibaca di LKPD ya. Di sini bagaimana pemahaman kalian tentang emosi. Yang pertama di lembar LKPD. Jadi jangan sampai lupa nanti nama kelasnya ditulis. Soal pertama adalah bagaimana pemahaman kalian tentang emosi. Kemudian yang soal nomor 2 adalah gambarkan atau deskripsi macam-macam emosi yang Anda ketahui. Jadi emosi sedih, silakan ekspresikan, eksplor aja. Mau gambar bentuk seperti apa, yang penting itu mencirikan atau apa ya, tergambar bahwa itu tuh emosi sedih, senang, dan sebagainya. Oke, nah untuk yang di kantor itu langsung diisi strukturnya untuk kelompok, kemudian kalian bikin seperti animasi untuk animasi atau apa, atau ringkasan materi tentang emosi dan memahami mengendalikan emosi itu seperti apa. Ya, boleh. Silakan digambar atau boleh kalian pakai nih post-it untuk mengekspresikan gambarnya. Oke. Nanti kalau yang ada satu kelompok untuk yang ya. Satu aja perwakilan siapa yang ya. Gimana? Ya. Jadi biar aja yang itu kemarin. Oke, silakan dibuka kartonnya, ekspresikan gambar, digambar
Diekspresikan seperti apa yang kalian inginkan. Bikin animasi kah? Atau kalian kata-kata tentang kalian mengeksplor tentang emosi. Bisa menggunakan mouse ini boleh. Baik, saya beri waktu 10 menit. Mungkin kurang lebih 5 sampai 10 menit ya, selesai ya. Nanti maju satu orang untuk apa ya? Perwakilan. Itu satu aja. Ya, kerjanya yang satu aja. 3, 4. Boleh. Mau silakan. Ya, silakan sama aja nanti yang perwakilan maju mungkin dari ini ya, diekspresikan, ditulis gambarnya di sini. Ya. Ya, aja langsung fokus ke LKPD aja. Emoji aja. Matanya kayak besar-besar. Gini bibirnya gini dulu.
cari tahu. Apa ini? Nah ini bukan apa ini nah bukan ini bukan ini apa kamu tapi Keren. Oke, 1 menit lagi ya. Saya berikan waktu 1 menit lagi. Selesai tidak selesai, nanti dikumpul. Nanti ada perwakilan satu kelompok saja untuk kegiatan ini kita refleksikan, kita maju presentasikan. Bagaimana? Sudah siap? Baik, waktu sudah selesai untuk pengerjaan kelompok. Selesai tidak selesai silakan dipersiapkan. Bapak akan menuju kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silahkan untuk perwakilannya siapa yang kira-kira maju. Sebelum kalau tidak ada nanti Bapak pilihkan. Oke, baik. Mungkin ada yang bisa menjadi relawan untuk maju. Kelompok 1 atau kelompok berapa? Baik, kelompok saya mintakan untuk kelompok 4 ya, untuk maju. Ya silakan, nggak apa-apa. Yang penting berani tampil, berani maju. Jadi silakan untuk kelompok 4 maju untuk mempresentasikan sedikit daripada merangkum kegiatan pada hari ini. Silakan. Silakan untuk maju, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas Ade. Mas, ketiga-tiganya maju. Ya,
ya, maksudnya kelompok ini loh, kelompok 4-nya semuanya. Silakan maju semuanya untuk kelompok 4 semuanya. Gak apa-apa, sampaikan biasa ada ya. Coba menghadap ke depan. Ya. Silakan sampaikan. Yang lain perhatikan ya. Timbulkan dari hasil diskusi kita. Bagaimana pemahaman bagaimana pemahaman kalian tentang emosi, yaitu adalah perasaan yang muncul dalam diri seseorang sebagai respon terhadap situasi tertentu atau ketika berhubungan dengan orang yang dianggap yang gambar deskripsi macam-macam. Ini ada gambar amarah, menghadapi masalah. Keempat ada gigi, keempat identitas. Kesimpulan, mengelola emosi dengan baik dapat membantu kita memahami keadaan diri sendiri dan lingkungan kita, serta mencegah dampak buruk bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengelola emosi, menenangkan diri saat marah, ambil jeda beberapa detik, menenangkan diri, pejamkan mata, dan tarik nafas dalam-dalam. Yang kedua, pahami penyebab emosi, cari tahu penyebab emosi dan cari solusi. Yang ketiga, berpikir sebelum bertindak, mengubah pemikiran negatif yang menjadi positif. Yang keempat, luapkan emosi dengan tepat, ekspresi emosi dengan menanyakan hal-hal negatif dan membantu menilai situasi dari sudut pandang yang berbeda. Lakukan aktivitas positif, lakukan hal-hal positif yang menyenangkan seperti merawat tanaman, memasak, melukis, atau menjalankan hobi yang disukai. Olahraga secara rutin dapat menghasilkan hormon endorfin yang mendorong timbulnya paradigma positif. Ambil jarak dari emosi yang dirasakan, misalnya dengan berdiam diri. Yang terakhir, temukan teman bicara. Teman bicara dapat membantu mengidentifikasi emosi. Sudah. Baik, bagaimana teman-temannya sudah? Nah, jadi sudah memahami ya untuk apa itu emosi, mengenali ekspresi orang lain. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kelompok 4, tepuk tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin tadi ya kita refleksikan juga betulnya penguatan bahwa emosi tadi ya suatu reaksi yang dimunculkan karena atas dasar spontanitas atau otomatis ya yang terjadi di kehidupan kita. Nah itu seperti itu, jadi emosi dan bagaimana cara menghindarinya juga kalian sudah disampaikan oleh teman kalian ya, seperti itu saya harus pikirannya harus tenang, jernih, kemudian bisa mensiasati bagaimana cara kita itu tidak gesa-gerusu, tidak langsung gegabah dalam hal tindakan. Kalau misalnya terjadi sesuatu ya harus tenang dulu, pikirkan bagaimana kita harus mengatur strategi melangkah, bertindak dan lain sebagainya. Kemudian mensiasati apa itu ini masalahnya apa sih, apa yang melatar belakangi. Kamu harus sering banyak relasi berteman supaya nanti bisa memahami terkadang seseorang itu merasa benar terus tapi di pandangan orang kan belum tentu rasa diri kita tuh baik terhadap diri kita, yang kita lakukan tuh sudah baik sudah benar tapi ternyata belum bagi orang lain. Nah ketika seseorang itu sudah memahami mengerti ya apa itu dengan pengendalian emosi diri kita, mudah-mudahan nantinya bisa benar-benar bisa ya paham bersimpati dan empati terhadap orang lain, menghargai ya apa ya orang lain kan. Jadi kalau kita pengen dihargai maka hargailah dulu orang lain. Baik, mungkin refleksi dari saya tentang kegiatan pembelajaran seperti ini tadi ya, tentang memahami dan mengenali apa itu emosi yang ada di sekitar kita, lingkungan kita, memahami diri kita sendiri, jati diri kita dan orang lain. Nah mungkin bagaimana untuk pembelajaran pada kali ini? Senang? Bahagia? Baik, terima kasih. Nanti ada kan nanti salat untuk di pertemuan berikutnya tentang apa kita akan membahas tema bimbingan klasikal berikutnya. Apa ya, hubungan sosial muda-mudi atau apa, silakan. Politik. Oh ya oke, boleh. Kita nanti akan membahas tentang politik. Kasus? Oke baik, nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan membicarakan atau kita bahas tentang kasus remaja dan kasus politik. Baik, terima kasih semuanya. Salah hilang mohon maaf, mungkin kita cukupkan untuk kegiatan pembelajaran pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, mungkin Tiara, terima kasih. Ada kemampuan
bisa spontanitas mengendalikan dirinya seperti apa. Jangan sampai nanti dia langsung keluar emosi-emosi yang mungkin tidak terkendali atau emosi negatif. Dia harus bisa menerima emosi-emosi yang ada di dalam diri dengan benar-benar menerima apa adanya, bahwa kalau lagi emosi ya emosi sedih tapi dia benar-benar memahami apa yang disedihkan itu seperti apa. Nah kemudian marah-marah tuh boleh marah tapi atau sedih berlarut-larut, kemudian rasa bosan apa yang menjadikan bosan dia. Tapi ya kita sebagai makhluk sosial, makhluk individu juga kita memang secara alami manusiawi itu bahwa kita semuanya punya apa bentuk-bentuk emosi yang ada di setiap insan manusia, bahwa senang, sedih, bahagia, kemudian merasa jijik, merasa jengkel, cemburu dan cinta, benci, dan itu semuanya itu adalah warna-warna kehidupan. Seperti itu. Supaya mereka benar-benar memahami manajemen diri dan bisa membantu orang lain untuk mengontrol diri dan tidak nanti ada penyimpangan di kemudian hari, tidak ada penyimpangan daripada emosi itu. Nah, kita mengedukasi seperti itu, memberikan transfer pengetahuan. Nah, berikutnya adalah di sini apa kelebihan pembelajaran berbasis ini. Di sini kan pada gaya belajar di sini kan bahwa ternyata dalam proses pembelajaran kita mengetahui bahwa gaya anak atau minat anak ternyata ada yang visual, kinestetik, dan auditory, di mana dia ada anak-anak yang sukanya hanya mendengarkan saja dalam proses pembelajaran, ada juga yang dia hanya melihat, baru mengerjakan sesuatu perintah tugas atas instruksi dari gurunya atau dari inisiatif dari tergerak dari hatinya. Oh ternyata saya harus berpikir seperti ini loh, dengan melihat saya langsung bisa menganalisis seperti itu. Oh saya harus seperti ini. Kemudian ada juga yang gaya belajarnya dia memang kinestetik, dia tidak perlu di apa ya di dengan visual atau bagaimana, dia langsung praktek baru dia memahami. Saya kalau di ini nggak bisa, saya langsung ini tugas kerjakan seperti ini, silakan explore aja seperti apa yang kamu inginkan, explore aja imajinasimu, ya keluarkan saja, ilustrasikan, demonstrasikan. Ternyata banyak dia bisa imajinasikan bahwa ketika dia itu senang seperti ini emosinya, kemudian ketika dia marah seperti ini, dan dia bisa membuat deskripsi dari masing-masing emosi itu. Emosi pengertian amarah tuh kayak ini loh ternyata, kemudian apa yang menyebabkan amarah saya ya seperti ini. Dia bisa tahu memberikan solusi juga dari permasalahan itu kepada dirinya, dan itu memperkenalkan bahwa ketika dia menampilkan hasil presentasi, otomatis orang lain akan memahami dia juga, dan dia memahami dirinya sendiri dan orang lain. Seperti itu. Kemudian apakah metode ini bisa digunakan untuk pembelajaran selanjutnya? Tentu saja bisa digunakan, karena di situ kita dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu kita kolaborasikan daripada untuk penerapan disiplin positif, budaya positifnya, pembentukan karakternya, mindfulnessnya, kemudian juga pembelajaran sosial emosionalnya, itu kita gunakan. Kemudian kita menggunakan tadi untuk teknik, mungkin salah satunya kita bisa menggunakan teknik stop, kemudian pakai mungkin apa ya relaksasi, kemudian titik kefokusan anak itu pakai ice breaking yang seperti itu, yang nantinya bisa untuk menumbuh kembangkan semangat belajar anaknya, untuk mempersiapkan anak di saat dia mau mengikuti kegiatan pembelajaran ataupun pada saat setelah selesai. Dan itu memacu motivasi ketika sudah selesai dalam proses pembelajaran, ternyata anak-anak itu berminat. Saya berikan refleksi, gimana nih menurut kalian, senang bahagia mengikuti pembelajaran? Ya senang bahagia. Kemudian apa yang ingin kamu capai lagi ketika sudah mengikuti kegiatan ini? Saya pengen nanti Pak di pembelajaran berikutnya saya pengen ini masalah politik Pak kita bahas, masalah ini mudah-mudi masalah apa, masalah wah ternyata begitu banyak apa ya unek-unek yang ada di dalam diri atau ekspresi yang dia inginkan dari pembelajaran berikut-berikutnya, bahwa dia merasa tertantang, penasaran, pengen mendalami ilmu tentang olah rasa. Jadi tentang bagaimana dia bersosialisasi dengan masyarakat, dengan teman, dengan guru, dan bidang politik pun dia mereka berminat. Nah, di situ merasa kita berhasil ketika mereka ada rasa keingintahuan dan merasa bahwa dia itu anak-anak yang perlu, anak-anak yang aktif, yang tidak akan, kalau sekarang kan pembelajarannya berpusat pada murid, kalau dulu kan pembelajarannya berpusat pada guru. Nah sekarang
Sekarang anak-anak malah yang pengen, yang ayo pak, Ustaz, kita pengen seperti ini. Nah, tapi ya kita sudah berhasil dalam membawa proses perubahan transformasi pendidikan untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Untuk yang kemudian topik percakapan dan catatan ini, di sini kan apa ya, ada tambahan untuk yang ini ya, mengembangkan lingkup pembelajaran di kelas ya. Ini kan yang memfasilitasi murid. Nah, di sini kita penggunaan untuk apa ya, komunikasi yang baik pakai bahasa Indonesia. Terkadang juga memang ada yang anak-anak satu atau dua kali kemudian pakai bahasa lokal, tapi untuk kebiasaan diri kita memakai bahasa Indonesia yang baik. Kemudian penerapan disiplin juga diperlukan. Kemudian dari awal datang atau ketika datang tuh dia sudah budaya 5S sudah diterapkan, saling sapa salam sopan dan santunnya. Ketika datang masuk ke ruangan dia menemukan ada guru atau berapa guru di situ, langsung tegur sapanya, salam sopan santunnya itu diterapkan. Kemudian pemberian motivasi juga tadi sudah, kemudian dia apa yang memberikan stimulus bahwa anak-anak ini pengen belajar lagi. Jadi apa ya, anak-anak mau pengen tertantang, ingin tahu apa sih lagi tema berikutnya, merasa penasarannya untuk menggali ilmu itu sangat luar biasa besar. Dan di situ juga saya melakukan memandu proses pembelajaran dengan efektif dan efisien, di mana di situ kita mengawali dengan pembukaan, kemudian ada persepsi, kemudian dalam proses pembelajaran tadi kan kemudian juga kita mengabsensi kehadiran bagaimana anak-anak itu kita berikan speaking, refleksi, kemudian penguatan yang ada untuk kompetensi isi dan kompetensi untuk yang penutupnya juga dengan memberikan refleksi kesimpulan daripada kegiatan seperti itu. Dan kita dalam hal proses pembelajaran juga memberikan asesmen formatif dan sumatifnya, di mana ketika selesai kita memberikan refleksi bahwa uh, ada semacam ketika terpintas ketika dengan proses pembelajaran kita bisa melihat keaktifan dari per kelompok di situ. Kita bisa melihat anak-anak itu ada yang anggotanya yang kurang aktif, ada yang aktif, tapi di situ karena mungkin yang kita baca di situ bahwa anak-anak bisa mengekspresikan dengan tulisan, tapi ketika disuruh maju mungkin dia masih rasa malu-malu. Tapi mereka dengan gaya belajar seperti itu kan memerdekakan anak. Jadi biarlah mereka dengan dunianya, yang penting ketika apa yang kita minta, apa yang kita berikan perintah instruksi, mereka bisa melakukan itu walaupun dengan gaya belajar mereka masing-masing. Dia bisa mengeksplor seperti itu dan melakukan asesmen. Tadi sudah memberikan pemberian umpan balik bahwa mereka merasa ya emosi itu seperti ini, kemudian dibacakan tadi tentang jenis emosi dan pengertian emosi seperti apa nantinya ke depannya dalam hal pendidikan emosi. Nah, di sini dari rencana tindak lanjut dari hasil observasi untuk menunjukkan bahwa sebagai siswa kelas itu mungkin masih ada satu kesulitan dalam memahaminya, walaupun mungkin dia karena apa ya, ada rasa malu untuk bertanya. Nah, mungkin setelah kegiatan ataupun nanti ya dia akan bertanya kepada saya ataupun kepada teman rekan di kelas bahwa oh ternyata yang disampaikan seperti ini. Kan dia kan ada anak yang memang fokus, ada yang mungkin kurang fokus karena kan sudah dengan keasikan mereka untuk mengerjakan tugas, jadi dia pembagian kelompoknya apa saya ini, jadi dia ada yang mungkin merasa oh ya saya kok baru dapat ini aja dari perintah. Nah, itulah bagaimana manajemen untuk per kelompok kecil seperti itu. Jadi kita kedepannya akan memperbaikinya, terus mengedukasi, terus memberikan yang terbaik untuk anak didik. Nah, di sini tidak akan menggunakan bentuknya konkret untuk melaksanakan jadi kita mensiasati tidak lanjut bahwa setiap nanti pembelajaran atau manajemen waktu, kalau kita sudah konsisten misalkan 40 menit maka 40 menit, kalau kita sudah menyediakan waktu 2 jam maka kita manfaatkan semaksimal mungkin 2 jam itu, supaya nantinya kita ada rasa tanggung jawabnya, komitmennya, konsisten dan berkelanjutan, dan selalu merefleksi untuk diri saya dan merefleksi, minta refleksi daripada murid itu sendiri. Itu sudah kita Gitu, jadi alhamdulillah kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar.
lancar dan juga sudah berjalan dengan luar biasa. Walau dengan kondisi ini, alhamdulillah sangat sebagai pengajar praktik sangat mengapresiasi semangat Pak Miftah dalam mengikuti pendampingan video 4 ini. Luar biasa menurut saya ini. Jadi kita sudah sampai ke bagian akhir pendampingan. Di sini akan melakukan refleksi di mana ada beberapa pertanyaan dari saya. Apa yang sudah baik dari pendampingan ini, Pak? Untuk apa yang sudah baik, saya rasa alhamdulillah sangat-sangat baik karena kita bisa dari calon guru penggerak seperti saya ini bisa mengeksplor kemampuan saya bahwa saya ketika belum mengikuti kegiatan-kegiatan program guru penggerak saya tidak mengetahui apa sih tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dikolaborasikan dengan KSE dan lain sebagainya, budaya positif juga dimasukkan, kemudian pertanyaan bermakna dan lain sebagainya. Nah, sekarang ketika saya melaksanakan proses di mana kita melakukan aksi nyata, kemudian melakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi seperti ini, banyak begitu luar biasa. Saya belajar dari berbagai hal untuk di pembelajaran pada saat mengikuti program-program, dan saya belajar dari anak bagaimana umpannya. Kita tahu, kita merasakan bahwa simpati dan empati ternyata ketika saya melaksanakan seperti ini loh dalam proses pembelajaran sangat luar biasa, apa ya, nikmatnya, terus bagaimana khasiat, bagaimana kita tuh kembali kepada diri kita, bahwa semuanya itu akan kembali kepada diri kita. Ketika kita berbuat baik maka kita akan menuai juga kebaikan itu, kita menebar benih kebaikan, dan itu mengedukasi untuk baik diri kita sendiri itu ataupun dari berbagi untuk murid dan rekan sejawat. Jadi saya ya refleksinya bahwa saya pengen untuk kedepannya saya akan selalu menggali kekurangan saya dan untuk saya bisa meluaskan. Ini saya sangat luar biasa selaku pengajar praktik karena sudah membimbing, memberikan motivasi dan semangat luar biasa yang saya apa ya, tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini bagaimana proses mentoringnya edukasi mana, dan saya tahu yang apa ya, tidak tahu proses coaching itu seperti apa. Sekarang memahami di mana ketika mensupervisi atau memberikan pembelajaran ini, saya tahu oh ternyata ini pra observasi dan pasca observasi seperti ini langkah-langkahnya, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, ada strategi, ada apa yang ingin saya capai, apa yang ya, tujuannya apa, kemudian nanti refleksi tindak lanjutnya seperti apa, topik yang disampaikan itu apa sih, seperti apa, kemudian ini nanti makanya saya sekarang lebih memahami apa arti dari pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Pak, apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya dalam pendampingan ini? Mungkin ada di dalam diri saya sendiri Bu, untuk kalau pelaksanaan ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah diatur, dijadwalkan, namun mungkin ada sedikit realitanya di dalam untuk sekolah, mungkin ada sedikit perbedaan bahwa tidak sesuai dengan kenyataannya. Ternyata memang kondisi saya seperti ini, kemudian bagaimana juga waktu kita di dalam hal pelaksanaan seperti apa, mungkin ada sedikit entah itu kurang atau lebihnya ya seperti itu. Cuma ya itulah prosesnya. Iya. Kemudian Pak, dalam pembelajaran daring, apakah Bapak mempunyai apa ya, sesuatu yang masih ingin dipertanyakan atau masih menjadi apa ya dalam pikiran Bapak seperti itu? Apakah tidak ada untuk catatan, hanya untuk catatan kepada fasilitator aja ini? Kalau alhamdulillah untuk saat ini tidak ada Bu, karena memang kita diberikan pemahaman, ada ruang kolaborasi, kita pembelajaran secara mandiri dan pembelajaran secara rekan sejauh itu kan ada ruang kolaborasi, kita sharing dengan teman. Alhamdulillah kita
alhamdulillah apa yang disampaikan oleh ibu Iya. fasilitator sangat membantu saya untuk memahami hal itu. Jadi sudah sangat jelas malah. Iya. Jadi sudah sangat jelas. Kemudian di sini yang terakhir di sini saya sebagai pengajar praktik cuma ingin mengingatkan bahwa apa-apa saja yang disiapkan dalam pendampingan individu 5. Jadi aktivitas persiapannya Pak, seperti kelengkapan bahan yang harus disiapkan, yaitu yang pertama mengajak satu orang rekan sejawat untuk dibimbing dan di coaching pada PI 5. Apakah sudah ada Pak? Alhamdulillah sudah Ya. ada. Kemudian penetapan jadwal observasi pembelajaran itu Bapak bisa menyesuaikan dengan sejawat dengan catatan minimal waktu 2 jam pembelajaran. Kemudian di sini Bapak akan membimbing rekan sejawat dalam menyusun modul ajar dan juga akan melakukan koreksi terhadap modul ajar yang disusun. Jadi hasil koreksi bisa dijadikan dasar perbaikan oleh rekan sejawat. Kalau ada Pak, karena kalau saya sebagai pengajar praktek kan calon guru penggerak mengirim semua modul ajar untuk dikoreksi. Alhamdulillah menurut saya sudah sangat sempurna, sudah sangat sesuai dan juga sudah sangat bagus. Jadi semoga juga rekan sejawat Bapak bisa ya Nah kemudian di sini aktivitasnya Pak, aktivitasnya sepertinya kan dari video 4 ini saya sebagai praktik sebagai sisi, sedangkan Bapak sebagai calon guru penggerak sebagai apa tadi? Coach. Iya. Coach. Ada PI 5 nanti. Iya. Ada seperti ya seperti Bapak menjadi seperti seperti sedangkan rekan sejawat menjadi posisi Bapak sekarang. Iya, betul. Jadi seperti mengimbaskan rekan sejawat ini apa yang telah kita lakukan di pendampingan individu 4 ini. Sepertinya Bapak sudah paham dengan adanya proses observasi, kemudian juga observasinya dan pasca pasca observasinya. Jadi nanti saya minta catatannya Pak. Saat pendampingan individu 5 nanti. Jadi itu saja yang dipersiapkan. Kemudian instrumennya sudah ada, instrumen pra-observasi, pasca observasi. Kayaknya di LMS sudah ada. Kayaknya di modul 2.3 katanya. Jadi saat melakukan pra-observasi dan observasi, saya sebagai pengajar praktik tetap melakukan pemantauan dan diskusi seandainya ada yang perlu didiskusikan. Alhamdulillah pendampingan kita hari ini telah berakhir. Terima kasih Pak Miftah karena sudah menjalaninya dengan sangat luar biasa. Terima kasih juga Ibu, mohon maaf atas kekurangan saya yang kurang maksimal performnya dengan Sangat luar biasa. Sampai ketemu di Lokakarya 4 Sabtu depan tanggal 19 Oktober 2020. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.